Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah kita secara daring yang disiarkan langsung dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan kita, sebab Dia layak untuk menerima segala pujian yang kita bawa ke hadirat Tuhan. Mari kita menyanyi bersama dengan pujian kita yang mengatakan, berkat kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini, kita katakan, Kau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu Tuhan, sebab masa depan kami sungguh indah di dalam tangan harapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dalam ibadah kita, melayakkan kita untuk masuk menyembah Dia di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersaat teduh. Kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kepada liturgi saya persilahkan dengan kasih. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah Bapa yang kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Hingga pada minggu hari ini adalah minggu yang pertama di bulan yang ke-12 di tahun 2020. Kita dapat merasakan bahwa dari awal bulan Januari hingga pada bulan ini, bulan yang ke-12, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berubah, tak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan
kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 7, besarlah setiamu. Kita menyanyikan dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ayat yang kedua, matahari serta bintang dan bulan. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tuayan dengan segenap makhluk, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Doa votum oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi ini. Engkau mengasihi kami sekalian bersama dengan setiap jemaatmu di tempat ini. Sekalipun ada di rumah mereka masing-masing beribadah kepadamu. Namun kami bersyukur bahwa waktu yang Tuhan berikan di penghujung tahun ini, kami kembali bersama-sama menghadap tahta kekudusan-Mu. Setiap umat-Mu yang sedang beribadah kepadamu saat ini, biarlah Engkau akan memampukan kami bersama untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami datang menyerahkan ibadah dan penyembahan kami kepadamu dari awal sampai selesainya. Biarlah kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Desember ini merupakan bulan yang dikenal oleh dunia bahwa bulan ini kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu kelahiran Sang Raja Damai. Mari kita menyambut Dia, Sang Raja Damai itu, dengan memuji Tuhan yang mengatakan, mari orang saleh. Nyanyian kemenangan iman nomor 40, kita bernyanyi ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan iman kita. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Marilah dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Same di MTH, adapun bahan-bahan doa kita dapat melihat pada buletin kita. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87. Kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Aku lalaikan amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah kami, Allah yang telah menyatakan kasih dan kemurahan-Nya, bahkan Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga kami ada sebagaimana ada, itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semata-mata karena pertolongan dan kuasa serta kasih dan anugerah Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan, dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam berbagai pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami, bahkan di dalam kehidupan beriman kami. Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga kami dapat bersama-sama melalui hari-hari kami di dalam penyertaan Tuhan saja. Bapa kami dalam sorga,
Kami pun bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan atur dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan terlebih Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan tetap nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Kami bersyukur kepadamu juga Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia setahun lagi, baik dalam minggu yang lalu maupun di dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Esron, Bapak Prawira, Ibu Arni Suardi, anak kekasih Elgiova Pinanda Saputra, Saudara Geraldo Monang Raja Sihotang, Ibu Kristina Pemalome, Ibu Dorcas Karel, Gloria Excelsis Batara, Bapak Cornelius Karama, dan Saudari Adriani Lolongan. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam pertumbuhan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam masa muda mereka, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka terus menikmati apa yang baik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Saudara Wandi, dan Ibu Dorcas Karel, bahkan beberapa jemaat-Mu ya Tuhan yang masih dalam proses pengobatan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, jamah dan pulihkanlah mereka ya Tuhan, sehingga dengan pertolongan dan kuasa-Mu yang kami percaya dulu dan sekarang sampai selama-lamanya, yang sanggup menyembuhkan penyakit kami, itu yang berlaku bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan, biar Engkau memberikan kekuatan iman kepada mereka di dalam menjalani masa tua mereka, bahkan menikmati kebersamaan bersama anak dan cucu, serta menikmati anugerah dan kasih Tuhan saja. Kami datang berdoa, mendoakan keluarga yang sementara berduka. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Marta Karanda, di mana cucu terkasih Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga, bahkan juga orang tua angkat dari Saudara Samuel sampai Upa yang ada di Rantepau yang juga Tuhan panggil hari kemarin. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hiburkan keluarga yang berduka ini. Tuhan, kuatkan mereka di dalam menerima duka cita ini Tuhan, sehingga mereka senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan dan beriman hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau menolong, membuka jalan, mempertemukan dengan pekerjaan yang tepat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dan menaruh sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga, bahkan memberkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan dalam segala rencana dan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan hadir dan menyatakan pertolongan-Mu di dalamnya. Kami berdoa mendoakan juga untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Tuhan, memberkati anak-anak yang ada di dalamnya. Tuhan, senantiasa menyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam pertumbuhan iman anak-anak jemaat, anak-anak panti asuhan ini Tuhan. Terlebih di dalam pengenalan diri mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan Ibu Darwono sekeluarga. Tuhan memberkati dalam menjalankan program dari Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat menjalankan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berdoa untuk semua donatur yang tetap mendukung akan Yayasan dan Panti Asuhan ini. Tuhan juga tetap memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa mendoakan jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, baik di dalam bekerja di sekitar kota Makassar dalam berbagai profesi, maupun yang
bekerja di luar kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, khususnya peningkatan jenjang karir mereka. Tuhan menolong sehingga mereka dapat meraih yang terbaik di dalam peningkatan jenjang karir mereka. Kami berdoa untuk pendidikan jemaat-Mu juga Tuhan, dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi, yang menuntut ilmu di sekitar kota Makassar dan juga di luar kota Makassar. Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka juga tetap berhasil dan menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Kami berdoa mendoakan pembangunan kami Tuhan di tempat ini, baik itu pembangunan rohani jemaat-Mu, kami tim gembala, guru-guru sekolah minggu, majelis, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga kami semua dapat bergandengan tangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan dan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga untuk pembangunan gedung gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati semua yang kami upayakan ini Tuhan. Khususnya ke depan kami akan melaksanakan kembali dan menjalankan pembangunan kami ini Tuhan. Kami berencana untuk pemasangan instalasi listrik dan juga pemasangan plafon, serta pembenahan di berbagai tempat Tuhan sehubungan dengan pembangunan kami. Tuhan Engkau menolong memberkati sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Dana yang kami butuhkan Tuhan sediakan, baik melalui jemaat-Mu, orang-orang yang Tuhan pakai, para donatur, maupun anak-anak Tuhan yang Tuhan gerakkan untuk membantu kami. Kami berdoa juga Tuhan mendoakan untuk panitia Natal tahun 2020, di mana saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan Natal kami ke depan. Tuhan memberkati panitia ini sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam perayaan Natal kami. Kami berdoa untuk dana yang kami butuhkan juga Tuhan sediakan, terlebih alat-alat yang kami gunakan untuk ibadah virtualnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa mendoakan juga untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis jemaat klasis Makassar, dan juga badan pengurus majelis gereja lokal masing-masing. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk perayaan Natal di jemaat masing-masing di klasis Makassar ini, bahkan di tempat-tempat yang lain. Tuhan Engkau memberkati sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan kami dapat bersama-sama merayakan Natal walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan juga bangsa dan pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami sehingga dapat menjadi alat Tuhan yang membawa kemajuan bangsa kami, kota kami, bahkan bersama-sama dengan kami membangun kota kami, dan juga dapat menikmati kebersamaan di dalam hidup berdampingan, saling menghormati antar umat beragama. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan akan pilkada tahun 2020 yang akan dilaksanakan dalam bulan ini, khususnya pada tanggal 9. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik. Tuhan menjauhkan segala hal yang akan menghalangi akan pesta demokrasi ini Tuhan, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik dan kami dapat memilih pemimpin daerah kami. Kami berdoa juga ke depan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong menyertai untuk pemimpin kami ke depannya Tuhan, khususnya dalam memilih presiden dan wakil presiden ke depan. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan pimpinan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bencana pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami umat-Mu, melindungi kami dari COVID ini Tuhan. Bahkan sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan sendirilah yang akan menjauhkan, bahkan memusnahkan virus ini dari muka bumi ini, sehingga kami dapat melakukan berbagai aktivitas kami dengan lebih baik, lebih leluasa, dan tidak lagi dirundung oleh ketakutan akibat dari COVID-19 ini.
Kami berdoa Tuhan, mendoakan semua jemaat-Mu. Tuhan jaga, lindungi mereka. Bahkan pergumulan-pergumulan umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Mu di dalamnya. Sehingga kami dapat bersama-sama menikmati kasih setia-Mu yang tak berkesudahan itu. Dan menjadi jaminan akan kehidupan kami ke depannya. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Sempurnakanlah doa kami. Ampunkan kesalahan dosa kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian mengatakan, firman-Mu ku pegang selalu. Saya jemput jemaat berdiri. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Pegang selalu saat susah, saat senang. Firman-Mu ku pegang selalu saat susah, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang masih memperkenankan kami menikmati hidup sampai detik pagi hari ini. Bahkan kami bersyukur bahwa Tuhan boleh membawa kami ada di dalam persekutuan ibadah kami. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, yang siap untuk memproses dan membentuk kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jamahlah hati kami, lawat kami sekalian Tuhan, sehingga melalui kebenaran-Mu, kami akan sama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Hamba-Mu yang siap untuk Engkau pakai pada saat ini, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hanya dalam pimpinan-Mu lah saja hamba akan dimampukan untuk memperkatakannya dengan baik. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, bahwasanya setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dan selamat menikmati
bulan Desember, bulan di mana kita seluruh umat Tuhan merayakan akan hari kelahiran Sang Juru Selamat bagi kehidupan kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini telah saya pilih di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan, maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada satu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema, Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Sesuai dengan tema yang seluruh warga gereja Kibait akan renungkan di dalam sepanjang bulan Desember ini. Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Dan saat ini kita akan belajar dalam subtema Tuhan memulihkan dari kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 9 bulan lamanya kita menghadapi akan pandemi COVID-19 ini. Keadaan ini membuat banyak orang hidup dalam kekhawatiran, hidup di dalam kegelisahan. Khawatir atau gelisah karena virus ini bisa mematikan dan tetap mengintai akan kehidupan kita. Khawatir atau gelisah juga karena pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi akan kehidupan perekonomian di negara kita. Namun janji Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan umatnya. Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Kalau kita memperhatikan kamus, arti dari kata memulihkan itu adalah memperbaiki, memugar, memperbaharui, mengembalikan. Jadi kalau dikatakan Tuhan memulihkan keadaan umatnya, itu berarti bahwa Tuhan akan memperbaiki keadaan yang kita alami. Tuhan akan memugar atau memperbaharui atau mengembalikan kita pada keadaan sebelumnya, bahkan keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan kita yang semula. Sehingga dalam tangan Tuhan ada rasa aman dan tentram, bukan lagi kekhawatiran, bukan lagi kegelisahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita sebagai umatnya? Apa yang membuat kita yakin? Alkitab penuh dengan fakta sejarah. Allah telah membuktikan bahwa Ia peduli dan sanggup memelihara umatnya sepanjang zaman. Seperti yang telah dialami oleh Elisa dan orang-orang Israel ketika mereka ada di Gilgal. Dan apa yang mereka alami di Gilgal, itu hampir sama dengan keadaan yang kita alami di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Dalam ayatnya yang ke-38, di sana dituliskan bahwa mereka mengalami bencana kelaparan sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka. Atau bencana kelaparan yang mereka rasakan itu sebagai penghukuman dari Tuhan bagi mereka karena mereka menyembah berhala di dalam kehidupan mereka. Dan kita yang ada di pandemi COVID-19 ini,
kita juga mengalami perekonomian yang merosot. Sekalipun bahwa puji Tuhan kita tidak sampai terkena bencana kelaparan. Dalam ayat yang ke-40 di sana kita melihat bahwa mereka mengalami peristiwa maut dalam kuali. Dan kita juga dalam pandemi ini menghadapi ancaman kesehatan, menghadapi ancaman kematian karena virus ini. Jadi apa yang mereka alami pada saat itu hampir sama dengan keadaan kita pada saat ini. Apa itu maut dalam kuali? Ketika mereka dilanda bencana kelaparan, Elisa memerintahkan mereka untuk masak sesuatu di dalam kuali. Salah seorang dari antara mereka pergi ke ladang untuk mencari sayur-sayuran. Dan tanpa diketahuinya, ternyata bahwa sayur-sayuran yang dia petik di sana itu adalah sayuran yang mengandung racun dan rasanya sangat pahit. Mereka mengelola akan sayuran itu dalam kuali. Karenanya disebut maut dalam kuali. Namun seperti janji Tuhan dalam teks firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya, dan itu pun digenapi. Ayat yang ke-41, Tuhan memulihkan keadaan yang mereka alami. Tuhan memulihkan. Sekali lagi bahwa arti kata memulihkan adalah memperbaiki, memugar, memperbaharui, atau mengembalikan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan keadaan yang dialami oleh orang Israel pada saat itu? Dalam ayat ini dituliskan bahwa hanya dengan mencampurkannya tepung, maka tidak ada lagi racun dalam kuali itu. Olahan sayur tersebut sudah bisa dimakan tanpa kandungan racun lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi atau keadaan yang paling menakutkan, bahkan yang mematikan, adalah ketika kita akan makan makanan yang beracun. Namun di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam kondisi yang sangat menakutkan sekalipun, dalam kondisi yang mematikan sekalipun, namun ketika Tuhan bertindak di dalamnya, maka tidak ada lagi hal yang perlu untuk kita takutkan, tidak ada lagi hal yang perlu kita cemaskan. Dan kita percaya Tuhan pasti bertindak. COVID-19 yang kita hadapi begitu, COVID-19 yang kita hadapi begitu mematikan banyak orang. Tapi ingat bahwa ketika Tuhan yang bertindak dalam pandemi ini, tidak ada hal lagi yang menakutkan bagi kita. Tidak ada hal lagi yang perlu kita cemaskan, perlu kita khawatirkan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Tuhan pasti akan memulihkan, memperbaiki akan keadaan kita. Karena itu jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di Gilgal pada saat itu, makanan yang ada sudah seharusnya dibuang karena beracun. Tapi Tuhan sanggup menjadikannya kembali makanan yang berharga. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi makanan yang layak untuk dimakan tanpa kandungan racun lagi. Di masa pandemi ini, banyak orang yang di-PHK, dibuang seperti makanan beracun yang tidak berguna lagi. Tapi ingat, Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Mungkin tidak dengan mengembalikan mereka di tempat kerja mereka sebelumnya, tapi ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk memeliharakan akan kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dengan keadaan kita sekarang ini. Bagaimanapun kondisi kita hari ini, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, dan Dia pasti akan memulihkan
keadaan kita. Karenanya jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti untuk berserah kepada Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan penuh kepadanya. Nantikan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu Kau boleh perdengarkan kepada kami pada saat ini. Mengajarkan kami bahwa dalam kondisi apapun kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas. Tapi kami harus mengimani bahwa ada pemulihan daripada Tuhan. Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti bekerja, membawa kami pada keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas urapan Tuhan bagi kami dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama melalui hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hidup yang masih Tuhan Yesus anugerahkan, bahkan di dalam kita menjalani hidup di masa pandemi saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun pengenalan pundi kita pada minggu ini, tangguh merah persepuluhan, tangguh hitam kolekte ibadah, tangguh biru dana sosial, tangguh coklat dana santunan duka Bapak Pendeta Peter Pakka Rakbung MA, dan kotak pembangunan sarana prasarana dan dana Natal. Sementara kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 44, kesukaan bagi dunia. Hai dunia, bersyukurlah menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat mulia, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Hai dunia, bersukalah, elukan rajamu, dan sungai, padang, lembah, dan gunung, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa keji tak berdaya, derita pun lenyap, dilimpahkan nyanyikan. Dia yang lawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu memberkati kami dengan segala kasih sayang-Mu, dan berkat-berkat-Mu selalu melimpah. Engkau selalu memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas mereka. Engkau selalu setia mendengarkan seruan doa mereka kepadamu. Engkau selalu membuat segala sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan berhasil dengan baik. Sehingga dengan penuh sukacita pada saat ini, setiap jemaat-Mu datang membawa korban persembahan mereka kepadamu. Sebagai tanda ucapan syukur mereka, terimalah persembahan tubuh jiwa raga jemaat-Mu pada hari ini. Terimalah persembahan materi jemaat-Mu pada hari ini, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi, sehingga lewat pemberian mereka pada hari ini, akan menjadi pintu berkat baru mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati segala usaha pekerjaan dan segala yang diprogramkan oleh jemaat-Mu. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka yang Kau percukupkan. Sehingga di dalam setiap laku langkah kehidupan setiap jemaat-Mu di sini, senantiasa mengalir berkat Allah bagaikan aliran sungai yang tidak pernah kering. Terkuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan umat-Mu hari ini. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini.
Mari jemaat bangkit berdiri, kita memuji dari nyanyian kemenangan iman nomor 162. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus datang mau terima permata, indah-indahlah permata di dahi Tuhan, seperti bintang di langit. Segala permata tentu nanti berjaya di dahi Tuhan. Tuhan kumpul bagi kiri permata yang banyak, yang tersuci dan mulia di dahi Tuhan, seperti bintang di langit. Segala permata tentu nanti berjaya di dahi Tuhan. Doa berkat oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu bagi kami seluruh umat-Mu dalam kami menikmati persekutuan dengan-Mu di dalam ibadah kami ini. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan dan mendatangkan berkat kekuatan iman dalam kehidupan kami seluruh umat-Mu. Kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan masih akan karuniakan bagi kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tetap setia menjaga dan memeliharakan kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu dengan penuh sukacita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi gereja, Minggu 13 Desember 2020, ibadah umum 1 dimulai pada pukul 06.30 WITA dan ibadah umum 2 dimulai pada pukul 10.00 WITA. Yang kedua, ibadah secara daring masih akan tetap disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Dan yang ketiga, ibadah Natal Sekolah Minggu Klasis Makassar secara virtual yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atau sebentar sore, dimulai pada pukul 16.00 WITA. Dimohon bagi orang tua untuk dapat mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti akan ibadah Natal Sekolah Minggu Klasis Makassar secara virtual di rumah masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan informasi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semuanya. Amin. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Jemaat yang terkasih, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya mari mengundang kembali kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita dengan bersuka cita, kita memuji Tuhan dengan pujian kita, Natal Kasih yang Terindah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Katakan, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Sekali lagi, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.